Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fandi Baho dari kelas mesin 5E dengan dosen pengampu Bapak Ulur 1 Januari Huta Barat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang saya buat dalam memenuhi tugas kewirausahaan. Tak lama lagi saya akan menjelaskan proposal budidaya aquaponik. Judul proposal saya tentang budidaya aquaponik. Baik, terima kasih. Langsung saja saya presentasikan proposal saya dengan judul proposal budidaya aquaponik dengan bidang kegiatan PKM kewirausahaan diusulkan oleh nama Fandi Baho, NIM 1805012007, Politeknik Negeri Medan 2021. Saya melengkapi daftar isi. Terus ada bab 1 sebagai pendahuluan. Terus ada bab 2 gambaran umum rencana usaha. Selanjutnya analisis peluang usaha. Di bagian A saya menjelaskan jenis kegiatan, nama produk aquaponik sebagai peluang usaha lahan sempit, bentuk produk bahan segar sayuran dan ikan, bentuk usaha sendiri, karakteristik kegiatan. 1. Pembuatan media budidaya aquaponik. 2. Penjualan produk aquaponik. 3. Promosi produk dan alat aquaponik. Selanjutnya keunggulan kegiatan. 1. Produk organik yang menghasilkan bahan segar sayuran dan ikan secara bersamaan. Kedua, berkembangnya teknologi pertanian yang menguntungkan. Ketiga, menghasilkan sayuran dan ikan yang menyehatkan. Di bagian B, target yang dituju mahasiswa dan dosen Politeknik Negeri Medan. Selanjutnya masyarakat umum. Mengapa harus aquaponik? Pada sistem aquaponik, nutrisi hidroponik yang harganya cukup mahal sudah tergantikan dengan kotoran ikan sebagai nutrisi bagi tanaman. Perawatan aquaponik sangat mudah. Aquaponik lebih produktif dan menghasilkan sayuran dan ikan. Aquaponik adalah organik. Dalam aquaponik ini adalah ekosistem alami di mana ikan menjadi nutrisi sayuran. Ini adalah proses organik, tidak tergantung pestisida karena ikan terpengaruh bahkan mati jika kena pestisida. Selanjutnya, meningkatnya permintaan atau jumlah penduduk yang bertambah dan lahan pertanian yang berkurang. Pemakaian air yang banyak dalam pertanian sehingga perlu mencari cara budidaya yang lebih efisien. Perubahan cuaca, overfishing. Aquaponik lebih praktis dan fleksibel. Tidak perlu nutrisi kimia seperti AB mix, air kotor yang lebih sedikit, memberikan pertumbuhan untuk ikan dan sayuran dari lahan yang sama. Sistemnya mudah di setup dalam skala kecil maupun besar. Dapat indoor atau outdoor. Keuntungan aquaponik, hemat tempat, irit air hingga 90%, hingga tidak membutuhkan tanah, tidak tergantung pada musim, menyediakan nutrisi alami untuk tanaman, relatif tidak menghasilkan polusi nutrisi dan sisa pakan ke lingkungan, organik, tanpa pestisida, bebas dari tumbuhan pengganggu atau gulma. Media instalasi tanaman dan kolam dapat dilakukan selama bertahun-tahun, hemat tenaga, hemat energi. Di sini juga saya membuat gambaran sekilas diagram budidaya aquaponik atau ikan dan sayuran. Boleh kita lihat bersama gambar yang boleh saya buat. Terus di bab 3 saya menjelaskan metode pelaksanaan di tahap pendataan, terus tahap pekerjaan. Selanjutnya tempat dan waktu pelaksanaan saya lokasikan di belakang rumah kontrakan di Jalan Menteng 7, Gang Mawar, Medan Denai, 3 meter dikali 6 meter. Mengenai waktu pelaksanaan, saya lakukan secara bertahap. Di tahap 33 pencapaian tujuan program.
Uh, di selanjutnya pemanenan hasil dan promosi. Proses pemanenan dilakukan secara perawatan tanaman aquaponik selama kurang lebih 4-5 minggu dan tanaman yang ditanam telah siap panen. Selanjutnya analisis keuangan, laba dan rugi, pengembalian modal. Harga sayuran dan ikan lele terendah adalah 2.000 per ikat dan 15 per kilogram, sedangkan harga pasaran saat ini mencapai 3.000 per ikat dan ikan 20.000 per kilogram. Berikut kami sampaikan tren pada grafik keuntungan selama 14 bulan terakhir. Naik turunnya pendapatan penjualan dikarenakan kondisi pasar, namun berhasil meningkat ketika kondisi pasar stabil kembali. Di sini kami membuat grafik analisa pada kegiatan program. Di bab 4 saya buat biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya, di sini saya jelaskan anggaran biaya untuk budidaya aquaponik. Terus saya juga melengkapi daftar pustaka, terus lampiran, dan persatu format jadwal kegiatan, peran kedua, biodata ketua. Oke, sekian hasil presentasi saya. Jika ada saran kritik, tolong dibuat di kolom komentar. Sekian, terima kasih.